Baik, selamat pagi, shalom. Selamat pagi untuk kita sekalian. Bersyukur pada pagi hari ini atas anugerah kita kembali dalam rumah Tuhan ini, rumah kita bersama. Kita siapkan hati dan seluruh keberadaan kita untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hari ini hati kita dipenuhi dengan antusiasme untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Baik, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita sekalian bersama-sama untuk bersaat teduh, berdoa biarlah Tuhan boleh melawat kita hari ini sehingga kita pulang dengan sukacita, dengan sorak-sorai oleh karena lawatan Allah bagi setiap kita. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 133 ayat 1 sampai 4 berkata, "Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gaus 10 tali, nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu yang dikerjakannya dengan kesetiaan." Puji Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita siapkan pujian, katakan Kau yang terindah. Biarlah pada pagi hari ini kita menikmati keindahan Tuhan. Bersama-sama dengan Dia kita menikmati kebersamaan yang luar biasa. Karena itu siapkan hati, dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan melawat setiap kita, dan kita dapat menikmati sukacita bersama-sama. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada luput dan berseluruh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Inilah kami pada pagi hari ini dengan yang ungkapan syukur yang keluar dari mulut kami. Silakan tetap ada hati kami yang menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Katakan Kau yang terindah, dan hayali setiap kata-kata yang keluar dari bibir mulut kita. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar kasih penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis. Amin, benar Tuhan. Engkau lebih dari segalanya. Hidup ini, cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku.
Biarlah pujian penyembahan kami pada pagi hari ini naik di hadapan Tuhan. Terimalah semua yang dari ucapan bibir yang memuliakan Engkau. Biarlah segala kemuliaan kehormatan dipersembahkan hanya bagi-Mu, karena Engkau layak untuk menyembah.
kami buka dan kami tabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ialah pujian penyembahan sungguh memenuhi hati dan pikiran kami. Naik di hadapan Tuhan, menerimanya sebagai kebenaran. Terima kasih Bapa, urapi kami, baik hamba-hambamu yang melayani, bahkan seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Dialah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan Amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini. Amin. Salami saudara kanan kirimu, depan belakang. Penuh sukacita kita beribadah pada pagi hari ini. Mari kita lanjutkan. Kita angkat satu pujian, katakan, kami terima. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Angkat pujian bagimu. Mari kita berdoa. Dimanapun kami berdiri, kemana
pujian bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan. Baik, kalau tidak ada, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yang bertugas hari ini Bapak Bintoro membawakan persembahan sekaligus berdoa. Baik, sebelum kita meletakkan persembahan, saya akan membacakan satu ayat di dalam firman Tuhan. Di dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa memelihara setiap kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya itu tidak di luar daripada penglihatan-Mu. Dan kami melakukan itu dengan penuh sukacita. Kami percaya bahwa apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami itulah yang terbaik. Saat ini kami rindu memberi sebagian apa yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Engkau pakai persembahan ini Tuhan untuk pekerjaan di tempat ini, bahkan untuk memberkati di tempat lain. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita buka di dalam buku Kemenangan Iman, kita angkat pujiannya, kewajiban yang mulia. Kita angkat pujiannya ayat 1 dan 4. Sebentar kita akan mendengarkan siraman daripada firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita angkat satu pujian, katakan, sentuh hatiku.
Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagaikan emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita akan menjadi kembali siapa teman-teman bagi hadirin. Segala yang tak terjadi, tak pernah sendiri. Jalan di hidup ini selalu menyertai, menyadari aku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru,
sentuh setiap hati kami, dan kami merindukan itu, supaya kami mendengar isi hati Tuhan kepada setiap kami pribadi Tuhan. Kami merindukan Tuhan menyentuh hati kami, supaya hidup kami terus diubahkan serupa dengan Kristus. Tuhan, kami mau Tuhan menyentuh hati kami, supaya kami lebih peduli dengan orang-orang di sekitar kami, supaya lebih kami peka dengan apa yang Tuhan beritahukan kepada kami dan Tuhan sampaikan kepada kami semua. Bapa di surga, sementara kami akan belajar satu bagian dari firman-Mu, bila Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu, dan pesan yang Tuhan sampaikan kepada seluruh jemaat itu benar-benar daripada Tuhan, dan itu mengubahkan kami, menegur kami, dan mengubahkan karakter kami, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mau fokuskan hati kami untuk beberapa menit ke depan. Biarlah kami memfokuskan diri, kami mendengarkan, dan kami mencatat mungkin hal-hal yang baik dan benar untuk kami bisa lakukan. Dan berkati ruangan ini Tuhan, berkati lingkungan kami, biarlah kami fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan punya pesan yang sangat pribadi kepada setiap kami, mungkin berbeda dengan satu dengan yang lain. Dan kami mau tangkap pesan tersebut untuk kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Berfirman kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi. Oh, kurang seru ya. Harus kata-kata Kristen. Shalom. Nah, itu baru orang Kristen. Kalau selamat pagi orang Indonesia aja ya. Iya. Baik saudara kasih Tuhan, kita senang lagi kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Sebenarnya kita masa situasi yang cukup lega ya, setelah Pak Jokowi mengumumkan bahwa kita sudah bisa buka masker tapi di area publik. Tapi kita tetap waspada, kita tetap menjaga diri. Bapak Ibu yang tetap mengikuti prokes silakan. Kita terus mengapresiasi kita yang mengikuti prokes ya. Memang kita capek 2 tahun pakai masker terus ya. Bau udaranya gitu-gitu aja, nggak berubah gitu ya. Karena bau udara sendiri ya. Jadi harapan kita adalah tetap kita pakai masker kalau memang kita kita tidak ada aktivitas yang lain Bapak Ibu ya. Jadi kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Kita siap untuk itu, amin? Amin. Oke. Jadi tema kita adalah hati yang berkobar-kobar ya. Tapi saya kasih sub tema kecilnya adalah dalam situasi yang dingin, yang tidak membuat kita mencoba untuk memadamkan hati kita yang berkobar-kobar. Nah saudara kasih oleh Tuhan, kalau saya tanya kepada kita semua, saya tanya begini, Bapak Ibu pernah dengar Nabi Yeremia? Pernah ya? Pasti familiar banget, bahkan ada yang namanya Yeremia. Kemudian dan saya percaya bahwa ada satu bagian, satu ayat yang paling kita ingat di dalam kitab Yeremia ya. Dan mungkin kita yang lain kita nggak perlu kita nggak pernah ingat, tapi satu bagian ini selalu kita ingat. Apalagi ayat ini suka kita kutip pada saat kita atau kita memberi semangat bagi orang yang sedang putus asa, kemudian kehilangan semangat dan hidupnya sedang hambar. Ya. Nah, jadi ayat yang Yeremia pasal 1 ayat yang kelima ya. Sebelum masuk nanti ya. Ini bagian yang paling kita hafal Bapak Ibu ya. Yeremia pasal 1 ayat yang kelima. Ya, ini tanpa kita buka Alkitab pun pasti Bapak Ibu langsung bisa hafal ya ayatnya ya. Ayatnya begini ya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, ini ayat yang paling terkenal, betul Bapak Ibu ya. Dan biasanya kita posting ini, kita ingat banget ayat bagian ini. Nah, ini adalah kalau kita perhatiin, ini adalah ayat di awal pelayanan Nabi Yeremia Bapak Ibu. Ya, jadi ini baru permulaan ya. Dan kita biasanya nggak mau tahu setelah itu terserah Yeremia, yang penting ayat
Ayat yang 5 ini memberkati hidup saya ya. Dan biasanya kita posting ini. Kita pakai ayat ini untuk dikhotbahkan kami yang hamba Tuhan, kemudian kita yang rohaninya luar biasa ya, yang suka posting ayat-ayat. Dan saya kan suka sekali memposting ayat ini. Nah, tetapi hampir jarang kita pernah dengar bagaimana kisah kehidupan Nabi Yeremia. Kita hampir jarang dengar bagaimana perjuangannya untuk survive, untuk bertahan dalam pelayanan. Ya, tantangan berat. Beberapa kali dia dihukum, beberapa kali dia mau dibunuh, bahkan dia tidak dihargai sama sekali sebagai hamba Tuhan. Dianggap, kamu ini ngapain sih? Ini hidup lagi baik-baik aja, kamu datang nyampaikan pesan Tuhan. Nah, kita akan lihat kisah yang lain, kisah hidupnya Yeremia, dan kita akan jadikan ini sebagai renungan kita hari ini, Bapak Ibu. Di Yeremia pasal 20 ayat yang ke-7, sebenarnya pasal 20 semua, tapi itu kepanjangan. Nanti kita bacanya sampai kelamaan kita nanti. Jadi saya akan baca ayat yang ke-7 saja. Nanti Bapak Ibu bisa baca pasal 20 di rumah ya. Pasal 20 ayat yang ke-7. Ya, firman Tuhan demikian. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari, semuanya mereka mengolok-ngolok aku. Saya coba baca di ini ya, terjemahan yang lain supaya memberikan kita pemahaman yang perbandingan. Ya, di bahasa Indonesia masa kini ya. Perbandingannya begini. Tuhan, engkau membujuk aku dan aku telah terbujuk. Engkau lebih kuat dari aku dan telah menundukkan aku. Aku diolok setiap orang, dihina dari pagi sampai petang. Nah, saya coba baca dari, saya terjemahkan dari NIV Bapak Ibu. Nah, ini lebih mendekati yang aslinya ya. Karena memang terjemahan Elaiyah ini agak dipoles-poles supaya lebih enak didengar aja. Tapi sebenarnya ada kata-kata yang cukup keras di situ ya, sangat keras. Ya, kurang lebih begini kalimatnya ya. Tuhan, engkau menggoda saya, ya, dan saya tergoda. Engkau terlalu kuat dan menundukkan aku. Aku menjadi bahan tertawaan sepanjang hari. Semuanya mengolok-ngolok aku. Ya. Itu komplainannya Nabi besar, namanya Nabi Yeremia. Kira-kira kalau kita dengar bagian ayat ini kita jadi sedih ya, mendengar ayat yang pertama tadi ya. Ayat pertama itu awal permulaan dia mau melayani. Nah, ini kehidupan Yeremia yang sedang melayani di beberapa kerajaan, Bapak Ibu. Nah, bagian ini adalah komplain Nabi besar Yeremia kepada Tuhan karena ia menganggap Tuhan telah membujuk dia, menggoda dia, tapi sebenarnya nggak sesuai dengan yang diharapkan. Ya, beberapa penafsir ya berkata ini adalah pelecehan rohani. Yeremia melecehkan Tuhan. Ya. Nah, banyak penafsir mengatakan bahwa ini adalah ratapan yang sama dengan penistaan terhadap Tuhan. Ya, karena kata-katanya sangat keras. Dia komplain dengan Tuhan karena situasinya yang sangat menyakitkan. Nah, sekedar informasi bahwa Yeremia melakukan pelayanannya selama reformasi Raja Yosia. Kemudian pada pemerintahan Raja Yoyakim. Kemudian yang ketiga pada akhir pemerintahan Yoyakim dan di masa awal pemerintahan Raja Sedekia namanya ya. Dan ini udah lama sekali ya, 597 sebelum Masehi ya. Bahkan nenek moyang kita pun mungkin belum pacaran juga ya. Apalagi kita belum ada waktu itu ya. Nah, dia kurang lebih 4 kerajaan, 4 raja, masa raja dia menjadi nabi menyampaikan pesan Tuhan ya. Nah, sesuai dikasih oleh Tuhan, ini pesan Nabi Yeremia ya kepada bangsa Israel. Yang pertama, di pasal 19 ayat ketiga, ya, dia berkata, Tuhan akan mendatangkan malapetaka. Dia bilang, telinga kalian akan mendenging. Ya,
tahu film-film di Indosiar ya, pakai seruling terus gitu ya, kurang lebih begitulah. Suara kalian telinga kalian akan mendenging ya, mungkin lebih parah dari itu. Pesan yang lain lagi, dia berkata bahwa karena kalian sudah meninggalkan Tuhan, berontak kepada Tuhan, dan dengan tanggung-tanggung pelanggaran mereka, Bapak Ibu ya, orang-orang Israel ini, mereka mengorbankan anak-anak mereka sebagai korban bakaran yang tidak pernah diperintahkan oleh Tuhan. Ya, jadi orang-orang ini sangat rohani kelihatannya, bahkan sampai anaknya pun dipersembahkan bagi Tuhan sebagai korban bakaran yang Tuhan nggak perintahkan sama sekali. Ya, jadi mereka berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan di luar dari perintah Tuhan sendiri. Ya. Kemudian Yeremia lagi sampaikan kepada bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda akan terjatuh, musuh akan mencabut nyawamu, kemudian mayat-mayat kalian akan dimangsa oleh burung, kemudian binatang-binatang buas. Ya, kemudian dia berkata lagi, ini paling keras nih, dalam pasal 19 ayat ke-20 surat Yeremia. Dalam keadaan yang sangat luar biasa, kalian akan saling memakan daging sesamanya. Kurang lebih dia menubuatkan kalian akan jadi kanibal, makan antara satu dengan yang lain. Kira-kira kalau ada pesan seperti ini, saya atau Pak Gembala menyampaikan ini kepada Bapak Ibu di tempat ini, kira-kira minggu depan masih ada yang mau datang ke gereja ini? Ya, minimal posting lah di Facebook ya. Hari gini disampaikan pesan gak enak, ajak dong kita 3 tips cara untuk sukses. Masa yang dikasih tahu kepada kita mengenai kematian, mengenai kengerian, teguran, padahal kita sudah memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, anak sendiri, tapi kok nggak diapresiasi oleh Tuhan. Nah, ini adalah pesan yang Nabi Yeremia sampaikan kepada kerajaan Yehuda waktu itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi ini Yeremia kemudian dihajar, dipukul oleh Pasyur namanya, ya imam, ya. Jadi yang mukulin dia bukan orang yang nggak percaya dengan Tuhan, justru orang-orang tokoh agama Yahudi waktu itu. Nah, jadi dalam keadaan ini Yeremia dalam kesedihan yang sangat dalam. Dia hampir kehilangan semangatnya. Karena kenapa Bapak Ibu? Dalam pasal 20 ini dia menulis itu karena dia 1 hari 1 malam dia public meeting. Public meeting itu dia dipermalukan di depan umum, Bapak Ibu. Dia oleh Imam Pasyur, ya bayangkan ya. Jadi sesama hamba Tuhan, sesama orang Kristen, ya waktu itu mereka bukan orang Kristen ya, mereka adalah agama Yahudi ya, saling menjatuhkan, bahkan nggak cuma menjatuhkan, mau membunuh Yeremia oleh Imam Pasyur. Ya, kemudian pasti ada orang lain. Tahu apa yang terjadi dengan Nabi Yeremia, Bapak Ibu? Tangan, kakinya diikat, ya, dipasung seperti pencuri dia, matanya ditamparin, dipukulin, matanya lebam, hidungnya berdarah-darah. Dia dipaksa mengakui bahwa pesan yang Tuhan sampaikan, yang kamu sampaikan itu salah. Akui di depan seluruh kerajaan. Ya, dia dipaksa ngomongin dong yang enak-enak, ya, ngomongin dong tips untuk sukses, untuk bagaimana menjalin relasi yang baik. Pertanyaan saya, kok Nabi besar Israel, Nabi Tuhan kalah dengan Imam Pasyur? Ya, Nabi Yeremia dia menyampaikan seperti yang Tuhan pesankan, nggak dikurangi, nggak ditambahin. Ya, tapi kok sepertinya nggak terjadi sesuatu apapun kepada kerajaan Yehuda waktu itu. Kayaknya tidak ada yang mengarah ke lebih baik juga. Justru dia jadi bahan tertawaan. Ya, dia dihina seperti orang yang tidak berguna, dilecehkan, bahkan anak-anak pun ikut timpukin wajahnya, ludahin mukanya Yeremia. Nabi besar, kalau sekarang mungkin pendeta besar yang jemaatnya banyak, banyak setiap kota ada ya. Kemudian yang lebih sedih lagi, Yeremia ditinggalkan oleh teman-teman. Bapak Ibu masih mau ngasih nama anaknya Yeremia?
Yang sudah terlanjur, puji Tuhan ya. Nah, ini keadaan yang dialami oleh Yeremia, Bapak Ibu. Nah, jadi Yeremia menyampaikan persis seperti yang Tuhan minta dia sampaikan kepada bangsa Yehuda. Tapi apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapannya dia. Nabi Yeremia adalah seorang nabi besar yang pesan utamanya kepada kerajaan Yehuda adalah tentang kekerasan dan kehancuran. Ya, hampir mungkin kalau Bapak Ibu ngikutin di YouTube ya, kalau kita di sini kita cukup fair untuk menyampaikan firman Tuhan, yang keras-keras pun kita sampaikan. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, hampir nggak ada orang yang menyampaikan tentang menegur dosa, tentang jangan melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Paling ujung-ujungnya lakukan kehendak Tuhan supaya kamu diberkati, supaya sukses. Ya, kayaknya hidup ini sempit sekali ya. Nah, itu firman Tuhan yang sangat dangkal Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat ya apa yang terjadi dengan Yeremia. Nah, jadi inilah yang Tuhan minta kepada Yeremia untuk dikhotbahkan berulang-ulang. Bayangkan 4 kerajaan, 4 masa raja, dia harus khotbahkan ulang-ulang tentang kekerasan dan kehancuran. Bapak Ibu mau ikuti hamba Tuhan, mendengarkan serial khotbah hamba Tuhan yang seperti apa? Yang kekerasan dan kehancuran, atau tips-tips untuk mendapatkan properti yang banyak di area Bekasi Kota? Pasti menarik dong ya, itu ya. Bahkan ada pendeta sekarang jatuh DNA Pro ya, saya lihat ya. Ternyata ikut penipuan juga ya. Sayang sekali ya. Nah, jadi dalam bagian ini Yeremia tidak melihat tanda-tanda pesan Tuhan sedang dilakukan oleh kerajaan Yehuda. Bangsa Yehuda pada saat itu aman-aman aja sepertinya. Ya, secara ekonomi, sosial, mereka baik-baik aja. Pertahanan nasionalnya juga bagus, nggak ada yang nyerang gitu ya. Dan hubungan mereka dengan Tuhan sepertinya baik-baik aja. Sehingga Yeremia merasa, saya ini ngapain sih Tuhan? Capek-capek menyampaikan firman Tuhan, bahkan saya dihajar habis-habisan. Tapi nggak ada yang terjadi. Diam-diam aja nih, tenang-tenang aja. Ya, jadi Yeremia diutus oleh Tuhan untuk mengingatkan bangsa Yehuda. Namanya nubuat, itu bisa terjadi besok, atau mungkin 1 bulan depan, 1 tahun depan, atau mungkin 10 tahun ke depan. Tugasnya Yeremia ngapain? Dia mengingatkan, menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan ya. Tapi apa yang dialami oleh Yeremia, dia tidak ada yang mau mendengarkan dia, Bapak. Ya, lebih besar loh ini ya. Hatinya begitu pahit ya. Ternyata Tuhan yang kirim dia sepertinya tidak sanggup membuat bangsa Yehuda mau mendengarkan dia, apalagi ngikutin apa yang dia sampaikan. Nah, bagi Yeremia, Tuhan yang mengutus dirinya adalah seducer, atau penggoda, atau perayu, atau pembujuk. Bayangkan pahit hatinya nabi besar ini sampai dia melontarkan keluhan yang sangat dalam, Bapak Ibu. Ya, mungkin ini tergantung ya, tergantung pergumulan kita ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu apakah pada saat mengeluhkan diri kepada Tuhan kemudian mengeluarkan apapun isi hatinya kepada Tuhan, tapi ya nggak lewat sosial media gitu ya, maksudnya lewat pribadi berdoa kepada Tuhan. Tapi saya selalu mengungkapkan apapun kepada Tuhan, karena saya belajar juga dari Yeremia ya. Tapi ini bukan anjuran, ini adalah fakta yang terjadi bahwa Yeremia, nabi besar Tuhan, dia pernah mengeluhkan yang begitu pahit kepada Tuhan ya. Nah, kemudian dari semua kepahitan yang dialami oleh Yeremia tersebut, kemudian di ayat yang pasal 20 ayat ke-9 dia berkata begini ya. Jika aku berkata, aku akan mengingat dia, Tuhan maksudnya, atau berbicara lagi atas namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu seperti yang menyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku lelah menahannya dan aku tidak sanggup. Saya ulangi ya. Jika aku berkata, aku takkan mengingat dia lagi, aku nggak mau bicarakan lagi namanya,
Allah Israel. Tetapi dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku lelah menahannya dan aku tidak sanggup. Saya sederhanakan dalam terjemahan yang lain. Tapi bila hatiku berkata, biarlah Tuhan kulupakan saja, tak mau lagi aku berbicara atas nama Tuhan, maka pesanmu Tuhan bagaikan api yang membara di hati sanubariku. Telah ku coba untuk menahannya, namun aku tak kuasa. Bapak Ibu, ini kisah yang luar biasa ya. Jadi Yeremia sudah di ujung di mana dia sudah mengalami hubungannya dengan Tuhan hamba yang tidak semua nggak sesuai dengan yang dia harapkan. Dia berharap apa? Pada saat dia menyampaikan firman Tuhan, pesan Tuhan, maka mungkin di pikirannya pada saat saya bilang kepada mereka, kamu harus bertobat. Kalau enggak, telingamu akan mendenging, kamu akan saling memakan, maka mereka akan ketakutan, minta untuk didoakan. Saya percaya begitu. Tapi apa yang terjadi? Justru dia dipasung, Bapak Ibu. Enggak cuma sekali lagi, berkali-kali dihajar, dipukulin. Nabi besar, ya. Kemudian dia berkata, Tuhan, saya tuh pengen ya, nggak mau lagi bicara atas namamu Tuhan. Kayaknya udah nggak keren lagi nih. Kayaknya nggak mau didengar juga. Kemudian dia bilang begini, tetapi pesanmu itu Tuhan, itu terus membara dalam hati sanubariku. Saya mencoba untuk tidak menyampaikan kebenaran, tapi hatiku tak kuasa untuk tidak menyampaikan kebenaran tersebut. Bapak Ibu pernah nggak ada dalam posisi seperti ini? Ya, dimana kita sebenarnya nggak sanggup lagi mungkin mengikut Tuhan. Karena tantangan yang kita hadapi mematahkan semangat kita. Hati kita nggak bisa berkobar-kobar lagi untuk melayani misalnya. Kita nggak bisa, hati kita lagi nggak bisa berkobar-kobar untuk mengasihi pasangan kita misalnya. Atau kita mungkin nggak berkobar-kobar lagi untuk membuat yang terbaik di mana kita bekerja. Tetapi kita nggak bisa menahan diri kita karena kenapa? Kita mengenal kebenaran. Dan kebenaran tersebut kita harus sampaikan melalui pekerjaan kita, melalui pelayanan kita, di mana kita melakukan. Ada titik di mana kita nggak sanggup lagi sepertinya mengikut Tuhan. Semangat kita patah. Semangat kita turun sama sekali. Mungkin di antara kita, mungkin kita semangat di sini. Mungkin saya juga di antara salah satunya. Kita sepertinya kelihatannya semangat, tapi sebenarnya hati kita mungkin hambar, pahit dengan Tuhan. Tapi kita berusaha untuk membangkitkan semangat kita. Ya, ini sama seperti yang terjadi kepada murid-murid Yesus ya. Pada saat Yesus berkhotbah tentang roti hidup, aku adalah roti hidup, barang siapa yang memakan tubuh dan dagingku, dia tidak akan pernah mati selamanya. Itu di Yohanes 20 ya kalau nggak salah. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Pada saat Tuhan Yesus habis berkhotbah begitu, kemudian murid-muridnya satu persatu mengundurkan diri ya. Kemudian masih ada yang tersisa nih, ada 12 orang, Petrus dan teman-teman. Kemudian Tuhan Yesus panggil mereka. Kok kamu masih di sini? Kok nggak ngikutin yang lain yang nggak sanggup dengar kebenaran yang saya sampaikan? Kemudian Petrus berkata, Tuhan, kami ingin pergi sebenarnya. Ya. Kemudian dia berkata, tapi kepada siapakah kami harus pergi, Tuhan? Karena Engkau adalah Roh yang hidup. Ya. Jadi kalau kita mau pergi, saat ini mungkin kita sudah bosan ya. Mungkin kita datang ke gereja juga bosan. Bukan situasinya yang bosan, diri kita yang sedang bosan ya, menjalani kehidupan. Kita bosan, kok hidupku gini-gini aja. Bukan gak semakin baik, tapi semakin memburuk. Mungkin kita berkata, Tuhan, kami ingin pergi. Kemudian Tuhan tanya kita, kamu gak mau pergi? Kemudian mungkin kita merenungkannya. Pengen pergi sih Tuhan, tapi mau kemana? Mau siapa lagi yang saya sembah? Yang seperti Tuhan yang kita sembah saat ini. Nah, jadi kira-kira itu yang dialami oleh Nabi Yeremia. Nah, jadi kalau kita tanya,
Yeremia apa sih yang diharapkan pada waktu itu, atau mungkin pada saat kita di posisinya Yeremia saat ini? Apa yang diharapkan ketika Tuhan utus kita kepada orang-orang yang perlu kita tolong, kepada orang-orang yang perlu kita bela misalnya, atau kepada orang-orang yang perlu membutuhkan peringatan dari Tuhan. Ini mungkin yang diharapkannya. Kita ingin hidup penuh semangat yang berkobar dalam melayani Tuhan. Kita semua, saya percaya kita semua yang ada di mimbar ini, kita maunya melayani dengan hati yang berkobar-kobar. Semua kita yang multimedia, penerima tamu, dan semua kita. Bahkan kita yang duduk pun menikmati firman Tuhan, lagu pujian, kita mau hati kita terus berkobar-kobar. Kemudian kita bawa mungkin dalam dunia pekerjaan, ya. Kita mau bisnis kita sesuai dengan yang kita harapkan dari yang kita doakan selama ini. Kita juga mau relasi yang seperti yang kita harapkan, seperti yang kita gumulkan dengan Tuhan. Kita mau keuangan kita seperti yang kita idamkan. Kemudian kita mau juga supaya semua rencana kita terjadi sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi mungkin terjadi seperti Yeremia. Sudah melakukan semuanya dengan baik, semua jalurnya sudah benar nih, lakukan semua. Tapi ternyata apa hasilnya? Nggak menyenangkan seperti yang dialami oleh Yeremia. Mungkin ada di antara kita yang berusaha untuk menyampaikan kebenaran kepada pasangannya atau keluarganya, ya. Tapi justru nggak mendapat harapan yang baik, nggak mendapat jawaban yang baik. Justru mungkin perlawanan yang didapatkan, justru penghinaan yang didapatkan. Kita mau mengasihi seperti Yesus, tapi mungkin orang lain tersebut nggak meresponi apa yang kita lakukan, yang seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kasihilah musuhmu, ampuni mereka, cintai mereka. Tapi ternyata apa yang kita berikan nggak direspon dengan baik, dan kita mungkin pahit hati seperti Nabi Yeremia. Bapak Ibu jangan berkecil hati, karena itu adalah berarti kita semakin mirip dengan Yeremia. Tetapi kita nggak mau jadi seperti itu terus menerus. Jadi hanya perbandingan saja. Kalau Nabi Yeremia yang langsung punya hubungan komunikasi dengan Tuhan, dia bisa pahit hati, maka kira-kira kita ini lebih gampang pahit hati daripada Yeremia. Tapi saya percaya kita semua orang-orang yang tidak mudah hatinya pahit kepada Tuhan. Aminnya sedikit. Ya, jadi hati-hati dengan ditipu oleh ide kita sendiri, pemahaman kita yang salah tentang Tuhan. Kita mungkin berpikir bahwa kalau saya menyampaikan atas nama kebenaran, maka semua orang pasti dengan gampang untuk ngikutin. Mungkin Bapak Ibu yang punya anak sudah gede, kemudian mengajarkan anak-anak Anda nilai-nilai kebenaran yang sangat baik dari Alkitab, dan kemudian nggak direspon dengan baik. Dianggap ini papa mama ini ngapain sih? Dikit-dikit negor, dikit-dikit nasihati. Hari ini tuh nggak ada istilah nasihati gitu. Tujuannya baik, tapi nggak diresponi dengan baik. Tapi saya percaya di sini anak-anak muda, tunas yang ada di GKI Marturia, tidak ada pernah yang mempertentangkan nasihat-nasihat yang baik dari orang tua. Ibu-ibu yang jawab. Tunas, amin. Aduh, ini perlu didoakan puasa, kan? Jadi kita jangan tertipu dengan ide kita sendiri bahwa kalau Tuhan yang utus kita, maka semua jalan akan seperti jalan tol. Jalan tol aja udah nggak bisa diumpamakan lagi sekarang, ya. Jalan tol sekarang mah, aduh, payahlah gitu pokoknya. Seperti pesawat lah, masih mending, ya. Nggak bisa seperti itu lagi. Ada saja di mana memang semua nggak sesuai dengan yang direncanakan. Kita datang dari rumah, kemudian kita bersuka cita, hati kita berkobar-kobar, nyampe di gereja, mungkin kita mau salaman, orangnya nggak mau salaman karena masih takut COVID. Kemudian hati kita patah, down, nggak mau nyanyi sama sekali. Nah itu terlalu gampang kita patah hati, Bapak. Ya, oleh karena itu kita belajar pada hari ini kepada Nabi Yeremia. Tuhan, sebenarnya saya nggak mau lagi
menyampaikan kebenaran atas namamu. Tapi ada sesuatu yang mendesak sanubari saya, begitu berkobar-kobar. Saya mau gak mau sampaikan tetap kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada saya. Jadi ini pesan kepada kita semua, Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk tunas nih ya. Untuk tunas, dengarkan dengan baik ya. Jadi jangan terobsesi dengan pujian orang lain terhadap Anda. Ya, jadilah anak, jadilah siswa, jadilah mahasiswa, mahasiswi, pelayan atau Anda yang sudah bekerja, karyawan. Terus bersemangat walau tidak mendapatkan apresiasi. Karena Yesus Kristus pasti mengapresiasi apa yang kamu lakukan bagi Dia. Jadi memang kenapa kita sering mudah sekali kecewa, Bapak? Karena kita sering terobsesi dengan namanya pujian, apresiasi orang lain kepada kita. Jadi pada saat kita nggak dapat apresiasi dengan apa yang kita lakukan, maka kita akan dengan mudah kecewa, akan mudah patah semangat sama sekali. Ya, tapi itu sebenarnya manusiawi juga. Tetapi kita nggak mau hidup begitu-begitu terus. Mau sampai kapan? Yang ditegur sedikit marah, tersinggung, nggak mau datang ke gereja. Dinasihati sedikit, tersinggung. Mungkin perlu baca dulu kisah Yeremia di pasal 20 ini, Bapak Ibu ya. Apa yang dia alami. Wajahnya ditampar, dipasung, dipermalukan oleh anak-anak sekalipun. Tapi dia berkata, saya sebenarnya pengen nyerah Tuhan, tapi hati saya nggak sanggup untuk tidak menyampaikan kebenaran. Ya, saya nggak sanggup untuk tidak melakukan kebenaran atas nama Tuhan. Aplikasi bagi kita semua, Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Jadi jika saat ini kita atau Anda sedang mengeluh dan hampir kehilangan harapan, itu hak Anda, silakan saja Bapak Ibu. Ya, tapi bawa itu di hadapan Tuhan. Oke ya, jadi keluhan itu biasa aja menurutku sebenarnya ya. Justru biasanya ya, kalau kita mengeluh itu, kemudian kita bahkan mungkin nangis-nangis, kita kalau mungkin yang di rumah rame atau ada orang tua, kita pakai selimut, kemudian kita nangis-nangis di bawah selimut kita kan. Kita berusaha untuk nahap mulut kita supaya nggak kedengaran suara gitu. Dan setelah itu kita tidur, kemudian bangun, biasanya kita cukup lega. Nah, jadi jika Bapak Ibu saat ini sedang mengeluh dan hampir kehilangan harapan, itu silakan saja. Tapi bawa semua itu kepada Tuhan seperti Nabi Yeremia. Pasti Dia dengar dan Tuhan memahami kita. Bukan mengeluh di status WA, Facebook, Instagram, dan Twitter. Mungkin Bapak Ibu jangan pakai Twitter di sini. Ya, karena Tuhan nggak punya Facebook, nggak punya WA, nggak bisa baca isi hati Bapak Ibu di Facebook sama di IG. Apakah Tuhan terbatas? Enggak, tapi Tuhan nggak punya aplikasi di sana. Ya, mungkin aplikasinya beda lah. Nanti Bapak Ibu kalau mau pasti duluan deh dari saya, nanti kasih tahu saya. Ya, yang pasti status WA Bapak Ibu, FB Bapak Ibu dan IG yang tentangnya mengeluh, menyampaikan pahit hati di sana, itu nggak akan didengar Tuhan, percaya deh. Cukup di kamar aja sebenarnya. Sampaikan itu kepada Tuhan. Nggak ada yang salah dengan keluhan, nggak ada yang salah dengan pahit hati kalau kita sampaikan itu kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Nanti di-hide aja saya dari statusnya ya, supaya nggak lihat ya, disembunyikan ya. Dan saya nggak akan ngomong-ngomong, saya diam aja ya. Ya, jadi itu nilai yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Karena ini firman Tuhan, prinsipnya yang Yeremia sampaikan seperti itu. Apakah kalau Yeremia punya Facebook dan IG waktu itu sampaikan nggak? Ya nggak tahu. Itu ya. Yang pasti dia sampaikan itu melalui doanya. Itu disebut dengan, makanya Yeremia disebut dengan Nabi Ratapa. Ngapain dia? Nangis terus. Hidupnya sangat tersiksa, gitu ya. Aplikasi yang kedua, Bapak Ibu. Mungkin pemain musik bisa ke depan. Jangan mudah kecewa karena tidak diapresiasi oleh sesama kita manusia. Ya, bukankah Tuhan memberi tanggung jawab kepada kita? Maka yang apresiasi adalah Tuhan sendiri. Kenapa kita tuntut orang lain untuk apresiasi kita?
Itu yang dialami oleh Nabi Yeremia. Ya, dia begitu kecewa karena harapannya bahwa semua orang yang dia sampaikan firman Tuhan akan bertobat dengan cepat. Ternyata nggak ada yang bertobat. Lama sekali mereka baru bertobat. Kecewa nggak? Kecewa sekali. Ya. Jadi ini adalah hal yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu. Kemudian, kalau tujuan kita sebenarnya untuk mengerjakan tanggung jawab kita untuk keagungan nama Tuhan, maka semangat kita, rohani kita tidak akan mudah padam. Karena kenapa? Karena kita lakukan untuk keagungan Tuhan. Kita melayani di tempat ini, tujuan kita untuk keagungan nama Tuhan. Bukan untuk menyenangkan saya, menyenangkan Pak Gembala, menyenangkan jemaat. Bukan. Itu hanya bonusnya aja. Tapi kita bernyanyi untuk Tuhan, bermain musik untuk Tuhan. Kita datang pun juga bukan karena supaya nanti nggak enak sama Pak Gembala ditanyain gitu. Bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk keagungan nama Tuhan. Kita tunjukkan dengan cara kita mau bersekutu. Jadi kenapa kita menuntut apresiasi kepada sesama kita? Bukankah Tuhan yang kasih kita tanggung jawab? Kalau kita bekerja dengan baik di kantor di mana kita bekerja, maka itu adalah kita sedang melakukan untuk keagungan nama Tuhan. Maka Tuhan akan apresiasi kita. Terserah caranya apa. Maka dia ngetuk hati pintu direktur kita, manajer kita kasih bonus, ya itu udah urusan lain. Tapi kalau kita lakukan semua apa yang kita lakukan, tanggung jawab kita untuk keagungan nama Tuhan, maka pasti Tuhan yang akan mengapresiasi. Jangan tuntut orang lain, karena orang lain juga butuh juga apresiasi, gitu ya. Jadi kita saling menuntut, maka yang ada masalah. Nah, yang ketiga adalah yang terakhir, Bapak. Ini bagian yang paling menyenangkan. Ya, ada saatnya niat baik kita akan disalah mengerti. Tetapi kalau kita melakukan tanggung jawab kita untuk kemuliaan Tuhan, maka semangat kita tidak akan mudah padam. Ya, saat ini kita sedang di peralihan ya, dari pandemi ke endemi, ya. Saya tahu kita semua punya pergumulan. Ada orang yang baru memulai usaha, ada kita yang baru memulai rumah tangga, kemudian ada kita yang baru mulai bekerja, ada yang baru mulai masuk kuliah. Dan kita dari zona aman kita, ya mungkin di masa pandemi juga kita keuangannya amburadul. Mungkin mahasiswa yang paling menderita saat ini. Kenapa? Sebelumnya bisa kuliah sambil tidur kan? Sekarang nggak bisa lagi, harus ke kampus, ya. Nah, mungkin beberapa kampus masih online, ya. Dan itu cukup mengganggu kenyamanan, ya. Dan oleh karena itu kita perlu mempersiapkan hati kita menghadapi endemi, ya. Endemi ini artinya kayak flu yang dulu ini. Dulu kan ini flu Spanyol, ya. Dulu mematikan juga, kurang lebih berapa juta orang meninggal, ya. Dan ke depan kita akan, kalau ada orang kena COVID, ya kita ketawa aja, oh COVID ya, gitu ya. Kalau 2 tahun sebelumnya kena COVID, kita takut, gitu ya. Nah, kita perlu semangat yang terus berkobar untuk menjalani kehidupan ini, Bapak Ibu. Karena kenapa? Apakah dengan berakhir pandemi, masuk ke endemi, apakah masalah selesai? Enggak. Sekarang muncul lagi penyakit baru dari monyet. Nah, hati-hati yang pelihara monyet. Ya, muncul lagi penyakit baru, Bapak Ibu. Sekarang lagi hepatitis ya, tapi katanya angkanya cukup lumayan turun. Tapi kita nggak tahu di antara kita ada yang kena nggak, dengan mudah juga untuk pindah. Sekarang ada lagi penyakit dari monyet, semua kayak cacar gitu tapi gede-gede. Jadi di mana tempat yang aman buat kita? Nggak ada. Satu-satunya hanya pada saat kita berlindung kepada Tuhan, maka semangat kita tidak akan mudah padam. Amin, Bapak Ibu. Jadi mulai hari ini coba kita bangkitkan lagi semangat kita. Api kita, kalau orang Pentakosta bilang, GPDI bilang itu, api itu harus terus hidup, menyala, jangan sampai mati. Nah, saya setuju ya, walaupun itu retorika ya gitu, tapi itu sangat baik. Jadi semangat kita melayani, terus bangkitkan lagi. Semangat kita datang ke gereja, terus bangkitkan lagi. Semangat kita bekerja, terus bekerja dengan giat. Tapi ingat, semua untuk keagungan
nama Tuhan. Jangan harapkan apresiasi dari sekitar kita, harapkan apresiasi daripada Tuhan. Terus kobarkan semangat. Baik itu kita sebagai kepala keluarga, sebagai ibu, sebagai anak, baik kita sebagai orang tua, maupun kita sebagai pimpinan di perusahaan, kami juga yang orang rohaniawan dan sebagainya, kita semua mahasiswa, mahasiswi, para karyawan, terus bangkitkan semangatmu untuk keagungan nama Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu.
kami jujur di hadapan-Mu, kami memang kadang seperti Nabi Yeremia. Pada saat kami melewati kehidupan yang tidak sesuai dengan yang kami harapkan, kadang kami mengeluh, bahkan mungkin kami menuduh Tuhan dengan pikiran kami. Tapi kami mohon ampun saat ini Tuhan, karena melalui kesetiaan Tuhan kami diingatkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang terus setia kepada kami. Hanya kami yang kadang tidak setia kepada Tuhan. Kami terlalu banyak menuntut, bahkan menuntut Tuhan untuk mengapresiasi kami. Bapa di surga, biarlah kami terus mengubahkan pikiran kami, cara pandang kami tentang Tuhan. Terus bangkitkan semangat kami yang berkobar-kobar Tuhan, supaya kami terus melakukan kehendak-Mu, baik itu di pelayanan kami, di pekerjaan kami, di kampus kami, di sekolah di mana kami berada. Juga di rumah kami, mungkin ibu-ibu yang mengurus anak-anak di rumah. Bangkitkan semangat kami Tuhan, untuk kami terus melakukan kebenaran sesuai dengan yang Tuhan firmankan kepada kami. Dan biar kami terus membangkitkan semangat kami untuk keagungan nama Tuhan. Berkati kami semua hari ini Tuhan, dan biar firman Tuhan ini menguatkan kami, menjadikan kami semakin sama seperti Kristus. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Silakan. Kita akan usaikan ibadah kita. Kita akan pujian nomor 300 dalam nyanyian Kemenangan Iman, ayat 1 dan ayat yang ketiga.
bahwa kasih-Mu tiada pernah beranjak dari hidup kami. Engkau tetap menaungi kami, Engkau tetap melindungi kami. Dan itulah menjadi pengalaman kami selama kami hidup. Bahkan kalau kami ada sampai dengan hari ini, itu semua karena naungan dan perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami dalam ibadah hari ini. Dari awal, pertengahan hingga usainya ibadah ini. Kasih-Mu terus mengalir dalam batin kami, memberikan damai, sukacita dan kegairahan kami dalam menjalani hidup dan semua tugas yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Terima kasih untuk semua hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Hamba-Mu Pak Yaman yang telah menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu bersama dengan keluarga. Biarlah Tuhan pakai semakin heran dan ajaib untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Juga hamba-hamba yang lain, Ibu Pri, singers, pemain alat musik, kolektan, penyambut jemaat. Tuhan Yesus Engkau memberkati bahkan semua kami yang hadir pada pagi hari ini. Berkat yang sama telah menjadi bagian kami. Sebab kami percaya bahwa apa yang kami lakukan bagi Tuhan, setiap pelayanan kami, Tuhan tetap perhitungkan itu dan pasti ada upahnya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur untuk jemaat yang tetap setia di dalam beribadah, dalam melayani. Tuhan perhatikan semuanya itu sebagaimana janji firman-Mu Bapa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pengalaman seminggu yang Tuhan izinkan. Apapun yang kami alami dalam hidup ini, kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan buktinya bahwa hari ini kami ada sebagaimana ada. Kami bersyukur bersama dengan hamba-Mu, Ibu Kristi dan Pak Bowo, di mana Tuhan sudah tambahkan usia setahun lagi bagi hamba-hamba-Mu ini. Tuhan memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan, sukacita, sehingga mereka dapat melihat hari-hari baik, anak-anak, bahkan cucu-cucu berhasil. Berkati keluarga, berkati suami, istri, anak-anak mereka, dan biarlah mereka semakin indah di mata Tuhan. Terima kasih, apapun yang menjadi harapan dan pergumulan mereka, bersama Tuhan, mereka dapat menggapainya. Terima kasih, hamba juga berdoa untuk seluruh pertumbuhan rohani daripada seluruh jemaat Marturia. Tuhan Yesus Engkau memberkati, baik itu bapak-bapak, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak. Pelihara kami, karena kami adalah biji mata-Mu, umat kesayangan-Mu, yang olehnya Engkau telah mati. Darah-Mu mengalir untuk menyelamatkan kami. Karena itu jangan biarkan kami tercecer dalam perjalanan hidup rohani ini. Biarkan kami terus, lindungi kami terus sampai pada akhirnya kami masuki pintu gerbang surga. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak. Mampukan kami untuk menghasilkan karakter Kristus. Karena dengan bersikap seperti Kristus, maka kami dapat memberkati orang lain. Berkati juga segala usaha dan pekerjaan seluruh jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, menghasilkan keuangan dan ekonomi untuk mendatangkan memenuhi kebutuhan hidup. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk jemaat yang mengalami gangguan kesehatan, kelemahan tubuh. Mari Tuhan Engkau lawat, jamah, hibur, teguhkan mereka. Bahkan sembuhkan mereka Tuhan. Kami terus berdoa untuk hamba-Mu Pak Agus. Mari Tuhan Engkau tolong. Biarlah Tuhan menjamah, menghibur, dan menyembuhkan hamba-Mu. Juga keluarga, istri, dan anak-anak. Bahkan siapapun jemaat Tuhan yang hari ini lemah, mari Tuhan tolong. Baik itu lemah fisik, maupun juga mungkin kondisi batinnya. Engkau pulihkan dan jamah mereka Tuhan. Apapun yang jadi pergumulan jemaat Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau hadir menemani mereka, memberikan solusi kepada persoalan apapun yang mereka hadapi dalam hidup ini. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang bersekolah. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau tolong mereka, beri hikmat akal budi sehingga mereka sukses, naik kelas, lulus, mereka kuliah, selesai tepat pada waktunya. Tuhan memberikan pekerjaan yang sesuai dan profesi yang tepat bagi mereka. Anak-anak kami, pemuda kami yang sudah saatnya untuk menikah, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau tolong supaya mereka menemukan teman hidup yang seiman sepadan, mengasihi dan mendampingi mereka seumur hidup, dan mereka berkarya bagi Tuhan. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di luar kota. Tuhan Engkau sertai mereka, khususnya hamba-Mu Pak Thomas yang ada di Irak. Tuhan Yesus Engkau memberkati di dalam tugas-tugasnya, lindungi, sehingga pada saatnya dapat kembali untuk berjumpa dengan keluarga kami, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk masa depan daripada gereja ini. Hari Minggu kemarin kami telah memberikan janji imankan kepadamu. Ada berapa belas juta yang telah
dijanjikan oleh jemaat. Tuhan memberkati jemaat-Mu sehingga pada akhirnya nanti mereka menepati janji mereka untuk penyediaan tempat ibadah kami. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang lain. Mari Engkau gerakkan mereka supaya kami bahu-membahu berpartisipasi, menyatukan hati kami untuk mendukung ketersediaan tempat ibadah ini. Terima kasih Bapak. Kami mau berdoa juga untuk Gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan yang sudah Kau memberkati. Demikian pun juga Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang lain, pimpinan-pimpinan gereja, Tuhan satukan hati mereka untuk terus menjangkau Indonesia ini, sehingga Indonesia ini dapat dimenangkan bagi kerajaan Allah. Kami berdoa untuk penginjilan dalam negeri, luar negeri, penginjilan di kota, penginjilan desa. Tuhan Engkau memberkati. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pemerintahan sampai ke daerah. Tuhan tolong supaya mereka melaksanakan amanat yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa ini. Mereka dapat melaksanakan dengan baik untuk dapat mendatangkan kemaslahatan bagi bangsa dan masyarakat Indonesia. Situasi politik menjelang tahun 2024, Tuhan Engkau kendalikan, dan semua anasir-anasir jahat kami tolak mereka di dalam nama Yesus. Dan biarlah bangsa ini tetap damai, aman, karena kesejahteraan bangsa ini adalah merupakan kesejahteraan kami juga. Berkati TNI, Polri, dan semua aparatur pemerintah, khususnya untuk Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi. Tuhan Engkau tolong di mana kami ada di sini, dan biarlah kota ini juga tetap aman dalam lindungan Tuhan. Semua gereja di kota ini Tuhan Engkau memberkati. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk persembahan yang telah diberikan kepadamu pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu, dan biarlah ini membuktikan iman kami, kasih kami, kesetiaan kami, kejujuran kami kepada Tuhan atas berkat-berkat materi yang Kau berikan kepada kami. Dan Engkau membalas berlipat kali ganda sebagaimana janji firman-Mu. Jumlah doa kami Bapa yang kami naikkan hanya dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, apa yang telah kita dengar pada hari ini, mari kita terima itu, merenungkan dan melakukan itu dalam kehidupan kita. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan, kekuatan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, ketika Yesus datang untuk menjemput kita sekalian. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik, silakan duduk. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Setelah selesai ibadah ini, saya minta kesediaan PPJ untuk tinggal sebentar. Demikian, Tuhan memberkati.